Sampai kapanpun kamu gak akan pernah tahu isi hati orang. Sekalipun sering ketawa bareng, bukan berarti dia gak pernah ngejelekin kamu saat kamu gak ada bersamanya. Iya, kamu gak bisa mengatur perasaan orang lain. Mau sebaik apapun dan setulus apapun kamu kepada orang lain, kamu pasti pernah dianggap sebagai tokoh antagonis dalam cerita hidupnya. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Jangan bosan ya buat berbuat baik. Suatu hari seorang cowok bernama Nick memesan kamar hotel atas nama Walker di nomor 25 lantai 21. Sesaat setelah memasuki kamar hotelnya, Nick melihat seisi ruangan, menyantap makanannya sebentar, lalu mengelap satu persatu barang apapun yang ia sentuh, dan menuliskan sebuah surat. Gak lama kemudian, Nick yang sedang putus asa itu nekat keluar kamar jendela untuk bersiap-siap resign dari kehidupan ini, agar bisa segera COD-an sama malaikat maut. Seorang ibu-ibu yang melihatnya dari bawah otomatis langsung berteriak heboh dan langsung memanggil para polisi melalui panggilan darurat. Tunggu bentar, penasaran gak kalian kenapa mas-mas ini tiba-tiba pengen COD sama malaikat maut? Oke, kita kembali ke sebulan yang lalu. Jadi sebulan sebelumnya, Nick lagi-lagi harus menelan kenyataan pahit lantaran permintaan bandingnya kembali ditolak oleh pihak pengadilan. Nick yang dulunya seorang polisi ini mau gak mau harus melanjutkan hukuman penjaranya yang tersisa 23 tahun lagi atas tuduhan telah mencuri sebuah berlian seharga $40 juta atau sekitar 615 miliar rupiah dari seorang pengusaha berlian bernama David Englander. Di saat semua orang menjauhinya, untungnya Nick masih memiliki Mike, rekan kerja sekaligus sahabatnya yang selalu ada untuk dirinya. Seperti yang terjadi hari itu, Mike kembali mengunjunginya sambil menceritakan update terbaru kehidupannya yang sebentar lagi akan menikah. Setelah itu, Mike teringat kalau tadi dalam perjalanannya ke sini, ia mendapat telepon dari adiknya Nick yang mengabarkan bahwa ayah mereka saat ini sedang sekarat. Iya, sejak Nick tinggal di dalam jeruji besi, ayah Nick sering sakit-sakitan dan kian hari kondisinya semakin menurun drastis. Tapi Nick gak perlu khawatir, nanti apapun caranya Mike akan membantu Nick supaya bisa diizinkan keluar sebentar untuk menjenguk ayahnya. Namun semuanya udah terlambat, Nick sekarang telah kehilangan sang ayah untuk selama-lamanya. Di pemakaman sang ayah, Nick bertemu dengan Joy, adiknya, yang terus menyalahkan Nick atas kematian ayah mereka. Baginya, Nick telah membunuh ayah mereka sejak Nick masuk penjara. Setelah mengatakan itu, Joy langsung menampol wajah Nick yang kemudian dilerai oleh para polisi. Di momen itulah Nick mengambil pistol milik polisi. Sambil menodongkan pistol itu, Nick memerintahkan semua polisi yang ada di sana untuk angkat tangan dan juga berlutut. Lalu Nick meminta Joy melepaskan borgolnya. Begitu borgolnya terlepas, Nick pun kabur. Setelah berhasil kabur, Nick pergi ke sebuah tempat rahasianya. Di sana ia mengambil beberapa barang penting dan juga foto masa kecilnya saat bersama ayahnya dulu. Dan disinilah Nick sekarang di atas balkon hotel lantai 21. Dalam sekejap para polisi dan petugas kebakaran pun mulai berdatangan. Salah seorang kepolisian bernama Jack terlihat berusaha menenangkan Nick, tapi usahanya itu gak mempan. Nick hanya akan berbicara dengan seorang detektif yang bernama Lydia. Jika dalam waktu 30 menit ke depan Lydia gak datang menemuinya, Nick bersumpah akan melompat saat itu juga.
Sewaktu Jack melaporkannya ke atasannya yang bernama Dante tentang keinginan Nick barusan, ia tanpa sengaja menemukan surat yang Nick tulis sebelumnya. Dalam surat itu Nick berpesan, dia akan meninggalkan dunia ini seperti dia pertama kali datang ke sini tanpa memiliki dosa sama sekali. Dante yang mengetahuinya sontak kalang kabut. Ia lantas meminta Jack mendapatkan sidik jari Nick dan segera menghubungi Lydia. Sementara Dante sendiri meminta anak buahnya yang lain untuk mengumpulkan semua data orang yang bernama Walker. Di sisi lain, waktu Lydia dihubungi oleh Jack, ia terlihat sangat berat hati meninggalkan kasur empuknya itu. Padahal ia baru mau istirahat, tapi lagi-lagi pekerjaan kembali mengganggunya. Sementara yang terjadi di sekitar hotel, tampak seorang reporter sedang meliput aksi nekatnya Nick. Hingga para petugas penyelamat mulai sibuk mempersiapkan alat-alat penyelamatnya. Gak lama kemudian Lydia sampai di hotel itu. Nick yang melihat dari atas merasa lega. Saat Lydia bertanya pada Jack apa motif Nick ingin COD-an sama malaikat maut, Jack pun sedang berusaha menyelidikinya. Namun yang jadi masalahnya gak ada satupun alasan orang yang ingin resign dari hidup ada pada Nick. Dan pas Lydia berusaha menanyakannya langsung ke Nick, di situ Nick tetap enggan membuka mulutnya. Yang ada ia malah membeberkan alasannya memanggil Lydia, di mana Nick ingin Lydia menyaksikan kembali di depan matanya betapa mengerikannya tragedi orang yang ingin COD mandiri untuk kedua kalinya. Soalnya Nick ingat sebulan lalu Lydia gagal menyelamatkan orang yang melompat dari sebuah jembatan. Seketika Lydia pun kesal mendengarnya, dan kesalahannya semakin menjadi saat mendapati sebuah stasiun TV mengangkat kembali cerita buruk itu ke publik. Padahal sejak kejadian itu Lydia gak pernah bisa tidur nyenyak lagi karena selalu dihantui perasaan bersalah yang begitu hebatnya. Sambil marah-marah Lydia meminta Jack untuk mengosongkan kamar itu sekarang juga. Apapun yang terjadi kali ini Lydia pastikan akan menyelamatkan Nick hidup-hidup. Dengan tenang, Lydia menanyakan nomor keluarga Nick yang sekiranya bisa dia hubungi. Tapi sayangnya sejak ayahnya meninggoy, Nick udah gak punya siapa-siapa lagi. Bahkan adiknya udah gak sudi mengakuinya sebagai kakak. Merasa Nick mulai bisa terbuka padanya, Lydia pun buru-buru memanggil Jack. Jack memberitahu Lydia diam-diam jika di kamar itu Nick sama sekali gak meninggalkan jejak sidik jarinya. Padahal mereka sangat membutuhkannya untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya cowok yang berusaha COD-an sama malaikat maut ini. Untuk mendapatkan sidik jari Nick, Lydia mengakalinya dengan menawarkan Nick sebuah udut. Awalnya Nick menolaknya, tapi melihat Lydia ngudut lebih dulu, Nick pun mau gak mau nyebat juga. Dan gak lama kemudian Lydia pun menyerahkan puntung udut itu kepada Jack. Selagi sidik jarinya Nick diproses, Lydia ngajakin ngobrol Nick. Sialnya sebuah helikopter dari sebuah stasiun TV nekat menyorot wajah Nick dari dekat hingga membuat tubuh Nick hampir melayang. Setelah berhasil mendapatkan full wajah Nick, stasiun TV itu langsung menyiarkannya ke publik. Mike yang melihatnya langsung menelpon rekan kerjanya yang lain untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Lalu Mike pun pergi ke tempat rahasia Nick. Ia di sana menemukan dokumen Nick, Walker, dan dirinya sendiri dalam satu tumpukan. Dengan cepat Mike pun membakar dokumen itu. Sementara di sisi lain Lydia merasa ada yang janggal gara-garanya Nick gak kunjung melompat juga. Ia dari tadi kelihatan seolah-olah sedang mengulur-ngulur waktu. Semua orang pun sudah jengah menunggunya, apalagi sekarang jalanan jadi macet total. Beberapa saat kemudian Dante pun menghubungi Lydia untuk memberitahu identitas asli Nick yang ternyata adalah seorang buronan pencuri berlian miliknya David. Di mana berlian koleksi David tersimpan di berangkas toko perhiasan milik David yang terletak tepat di seberang hotel ini. Sambil kesal Lydia pun membeberkan fakta itu pada Nick. Sekarang Nick udah gak bisa berkilah lagi. Karena udah terpojok, Nick pun mengaku bahwa aksinya yang ingin bunuh ini hanyalah sebuah pengalihan isu agar orang-orang gak menyadari jika Joy dan kekasihnya Joy yang bernama Angie sedang menyusup masuk ke tempat penyimpanan berlian David untuk membuktikan Nick gak bersalah sama sekali. Jadi waktu pemakaman itu Nick dan Joy sebenarnya bersekongkol agar Nick bisa kabur.
Selama ini, Nick ini telah difitnah dan dijadikan kambing hitam, telah mencuri dan juga menjual berliannya David. Padahal yang sebenarnya terjadi, berlian itu masih ada di tangan David. 2 tahun yang lalu, Nick sedang mengawal David membawa berlian. Lalu tiba-tiba David diserang oleh 2 preman suruhannya David sendiri. David yang licik itu menjebak Nick karena ia telah bangkrut dan hanya memiliki berlian itu sebagai aset satu-satunya. Gak hanya itu, David juga mengklaim asuransi berliannya, yang itu artinya David sama aja telah mengelabui pihak asuransi. Diam-diam Nick memberi instruksi kepada Joy dan Angie melalui alat dengar yang gak terlihat oleh siapapun. Makanya pas Joy dan Angie berhasil meledakkan atap tempat penyimpanan berliannya, gak ada satupun yang menyadari karena semua perhatian orang-orang hanya tertuju kepada Nick yang ingin COD-an sama malaikat itu. Dan sudah setahun lalu mereka merencanakan semua ini. Pelan-pelan Joy dan Angie memasuki ruangan penyimpanan yang dilengkapi keamanan super ketat. Setelah itu, Joy mencetak foto keadaan sekitar untuk kemudian ditempelkan di kamera CCTV. Sialnya mereka menemukan sensor yang bisa mendeteksi keberadaan mereka. Joy kemudian memberitahu hal itu kepada Nick, dan saat itu Nick sebenarnya takut ketahuan Lydia. Namun untungnya Nick bisa mengatasinya. Sambil seakan-akan ngajakin Lydia ngobrol, Nick memberi kode kepada Joy kalau sensor itu bisa ditutup dengan mendinginkannya. Alhasil Joy pun langsung menyemprotkan tabung pemadam kebakaran ke arah sensor tersebut. Sayangnya ketika selangkah lagi mereka akan berhasil memecahkan berangkasnya, Nick mendapat info jika Dante akan mengecek tempat penyimpanan perhiasan itu. Gak tinggal diam, Nick pun memohon pada Lydia untuk percaya padanya dan membantunya. Dan tanpa disangka-sangka, Lydia malah setuju untuk membantu Nick. Melihat beberapa petugas polisi bergerak menuju tempat perhiasan, padahal Joy dan Angie belum keluar dari sana, Nick dengan cepat melemparkan uang seakan-akan sedang hujan duit ke semua orang yang ada di bawah. Untungnya saat petugas polisi itu masuk, Joy dan Angie berhasil bersembunyi. Di saat si pengawas memasukkan nomor sandinya, Joy langsung mencatatnya di lengannya. Kebetulan tadi mereka sempat memasang kamera kecil di sekitar berangkasnya. Sementara itu Dante mendatangi Lydia. Jika dalam waktu 15 menit lagi Lydia gak mampu membujuk Nick, Dante sendiri yang akan mengirim tim penyergap untuk mengamankan Nick. Lydia kemudian memberitahu kabar itu kepada Nick, dan Nick kembali meyakinkan Lydia bahwa ia bukanlah seorang penjahat. Malah yang seharusnya ditangkap bisa berkeliaran bebas sekarang, kayak para koruptor. Karena setahun Nick, David menyuap beberapa polisi agar ia bisa membeli hukum. Rasanya sebuah keadilan teramat sangat mahal harganya sampai-sampai Nick terpaksa berbuat nekat seperti ini. Lydia pun melaporkan apa yang Nick katakan barusan kepada Dante. Namun Dante meminta Lydia untuk fokus aja dengan tugasnya. Ia sampai kapanpun gak akan percaya omongan Nick tersebut. Di sisi lain, sebuah stasiun TV kembali menayangkan berita yang mengungkapkan identitas asli Nick. Dan di luar dugaan, masyarakat kini balik berbondong-bondong untuk mendukung Nick. Bagi mereka, rakyat kecil akan selalu menderita dan menjadi korban dari orang kaya yang kebal hukuman. Gak berselang lama, Mike datang dan meminta izin pada Lydia untuk menemui Nick. Tapi dengan tegas Lydia melarangnya. Ia takut Mike adalah salah satu antek dari David. Meski beribu kali Mike bilang kalau ia rekan kerja sekaligus sahabatnya Nick, mau gak mau Mike pun menuruti keputusan Lydia. Lalu datanglah seorang pelayan bernama Paul yang ingin memberi Nick makanan. Dengan senang hati, Nick pun menyambut makanan itu. Sambil menyantap makanannya, Nick kembali memantau aksi Joy dan juga Angie, di mana saat ini Angie merasa ingin menyerah saat memasuki sebuah lubang yang sempit. Nick pun sontak menyemangati Angie sambil mendengarkan suara masyarakat yang sedang mendukung mereka sekarang. Dan Angie pun berhasil melewatinya. Namun yang terjadi kendalanya sekarang, Angie harus memotong kabel berwarna merah.
Karena pencahayaannya yang kurang, semua kabel itu pun terlihat berwarna merah semua. Jika Angie salah memotong kabelnya, maka alarm akan berbunyi dengan kencang. Angie kemudian memotong kabelnya mengikuti kata hatinya dan syukurlah ia memotongnya dengan benar. Mereka pun lalu berusaha membobol berangkasnya dan gak butuh waktu lama, berangkas itu pun terbuka. Ada banyak sekali berlian mewah di dalam sana. Sayangnya mereka gak menemukan berlian yang sedang mereka cari. Sementara yang terjadi dengan Lydia, Dante meminta untuk meninggalkan TKP karena tim penyergap akan datang. Bukannya menuruti perintah atasannya, Lydia malah nekat keluar dari jendela dan menyusul berdiri di sebelahnya Nick. Saat itu Nick sedang mendapat kabar dari Joy kalau berliannya nggak ada di berangkas. Tanpa panik sedikit pun, Nick meminta Joy menjalankan plan B mereka. Dengan cepat Joy menghidupkan alarm di berangkas tersebut supaya perhatian semua orang teralihkan ke sana. Dan David pasti segera mengamankan berlian yang disembunyikannya itu, yang ternyata David simpan di berangkas lain. Waktu David kembali ke kantornya, Joy dan Angie telah lama menunggunya. Sambil menodongkan pistol tanpa basa-basi, Joy meminta David menyerahkan berliannya itu. Jika David menolak, Joy akan senang hati untuk mempertemukannya dengan malaikat maut. Takut dengan ancaman itu, David langsung menyerahkan berliannya. Joy pun kemudian memborgol tangan David dan meninggalkannya begitu aja. Di lobi hotel, Joy secara sembunyi-sembunyi menitipkan berlian itu kepada Paul. Di tempat lain, Lydia mencoba menelpon badan internal untuk mencari informasi siapa saja polisi yang terlibat menerima suap dari David. Dan rupanya ada 3 orang polisi yang terlibat. Mereka adalah Walker, Dante, dan juga Mike. Mike yang melihat Lydia sedang lengah segera menyelinap masuk menemui Nick. Walau Mike jutaan kali mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya, Nick dengan tegas menolaknya. Ia tahu Mike telah mengkhianatinya. Dan di waktu yang bersamaan, Dante menurunkan tim penyergap. Secepat kilat, Nick pun langsung melarikan dirinya. Di tengah pelariannya itu, Nick bertemu dengan Paul. Dan disitulah Paul menyerahkan berlian titipan dari Joy tadi. Namun nyatanya tim penyergap belum juga lelah mengejar Nick. Dan dengan sangat terpaksa Nick loncat dari jendela. Kini Nick sedang berusaha payah memanjat dinding hotel seperti Spider-Man. Sampai akhirnya Nick berhasil memanjat ke rooftop hotel. Lelah terus-terusan dikejar, Nick kemudian menyerah. Dan gak lama kemudian Dante pun datang. Begitupun dengan David yang datang sambil menyeret Joy yang wajahnya udah babak belur. Dia pun mengancam Nick jika Nick gak menyerahkan berliannya, maka Nick harus bersiap menyaksikan Joy terlempar ke bawah. Karena gak ada pilihan lain dan Nick lebih sayang nyawa adiknya itu, Nick pun akhirnya menyerahkan berlian itu kepada David. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, David pun memerintahkan Dante untuk menghabisi Nick dan juga Joy. Ketika Dante akan menembak Nick, Mike lebih dulu menembak Dante bertubi-tubi. Meski begitu, Dante masih sempat membalas tembakan itu hingga membuat Mike terluka parah juga. Mike pun melakukan hal tersebut adalah sebagai permintaan maafnya kepada Nick. Maaf karena ia nggak tahu kalau Nick udah dijebak. Dan setelah minta maaf, Mike pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Dante bangkit kembali. Pas Dante akan mengeluarkan tembakan lagi, Lydia keburu menembakinya sampai ia pun ketemu duluan sama malaikat maut. Joy pun lalu berteriak kalau David sebentar lagi akan kabur meninggalkan mereka. Tanpa pikir panjang, Nick pun melompat ke balon yang udah disiapkan tim pemadam kebakaran. Setelah itu, Nick pun menghajar David sepuasnya dan mengambil berlian itu dari saku jasnya David. Lalu Nick memperlihatkannya ke semua orang. Dengan begitu, Nick pun terbukti gak bersalah sedikit pun. Dan saat itu juga, David juga ditangkap. Besoknya Nick pun bisa kembali menghirup udara bebas setelah menandatangani berkas kebebasannya. Nick segera mengajak Lydia ke sebuah bar favoritnya. Di sana mereka bertemu lagi dengan Paul. Nick lantas memberitahu Lydia kalau Paul ini adalah
sang ayah. Ya, ayahnya sebenarnya masih hidup. Nick sengaja membuat kematian palsu ayahnya agar ia bisa kabur dan membuktikan dirinya hanyalah korban fitnah dari orang yang berkuasa. Bagaimanapun, Nick selalu percaya kalau kebenaran pasti akan selalu menemukan jalan untuk menang melawan kejahatan. Selang beberapa menit kemudian, Joy dengan romantis melamar Angie sambil memberikan sebuah cincin berlian yang kemungkinan Joy curi juga dari berangkasnya David. Dan Angie pun tentu saja menerima lamaran itu. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Gitu polisi yang bener, gak mau disuap. Hey, I wish you could see yourself. You're sitting there